Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat tanpa ada halangan satupun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman karena dapat meluangkan waktunya untuk hadir dalam konseling kelompok pada hari ini. Baiklah, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya saya mau tanya, ada tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Kak. Kalau begitu saya akan menjelaskan apa konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok adalah suatu bentuk intervensi psikologis di mana sekelompok orang yang memiliki masalah atau tujuan yang serupa berkumpul untuk saling berbagi, belajar, dan mendukung satu sama lain dengan bimbingan seorang konselor. Dan pembahasan kita kali ini tentunya tidak bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Saya harap teman-teman semua bisa berkata jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi, saling terbuka satu sama lain. Selain itu kita harus menjaga kerahasiaan apa yang nanti kita akan bahas bersama. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Saya juga berharap teman-teman di sini datang dengan sukarela. Apakah teman-teman di sini datang dengan sukarela? Sukarela. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan konseling kelompok, adalah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah teman-teman, agar proses berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Putri Landari, bisa kalian panggil Kak Putri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, bisa dipanggil Suci. Perkenalkan, nama saya Santana, bisa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Doros, bisa dipanggil Dela. Perkenalkan, nama saya Ega Putri, bisa dipanggil Ega. Perkenalkan, nama saya Nurfalizana, bisa dipanggil Nurfa. Oke, karena semuanya sudah memperkenalkan diri dan waktu terus berjalan, kita lanjut ya. Iya teman-teman, berbicara tentang waktu, kita sepakat dulu berapa menit yang kita butuhkan dalam bimbingan kelompok hari ini. 20 menit, Kak. Oke, 20 menit ya. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin mengingatkan kembali apa kegiatan konseling kelompok itu. Jadi konseling kelompok itu membahas masalah-masalah yang bersifat umum maupun pribadi. Kita membahas bagaimana cara mencari solusi atau penjelasannya ya. Kita fokus ya teman-teman pada apa yang kita bicarakan, jangan ada yang mendahului. Artinya kita harus saling menghargai satu sama lain. Bagaimana teman-teman, apa kalian sudah siap? Siap, Kak. Yang kita bahas kali ini adalah kiat belajar sambil bekerja. Di sini saya harap kalian bisa mengungkapkan pendapat, saran maupun kritik. Untuk itu saya akan menyerahkan semua pada kalian topik yang akan kita bahas. Apa ada yang ingin ditanyakan mengenai tema ini? Kak, bisa dijelaskan lebih rinci lagi terkait topik kita hari ini, Kak? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya akan menjawab. Baik teman-teman, tema yang akan kita bahas kali ini adalah kiat belajar sambil bekerja. Nah, kiat belajar sambil bekerja ini berfokus pada strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola waktu dan sumber daya agar seseorang dapat tetap efektif dalam belajar dan bekerja sekaligus. Apakah sudah paham mengenai apa yang saya sampaikan? Paham, Kak. Baiklah teman-teman, kan tadi kita sudah setujui topik yang kita bahas, maka selanjutnya kita akan berdiskusi dengan tanya jawab. Saya minta dari kalian untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Apakah kalian sudah siap? Siap, Kak. Sebelumnya kita melakukan diskusi, sekarang kita melakukan ice breaking biar tidak tegang.
Oke, saya persilakan untuk kalian berdiri. Saya dulu ya, kalian ikuti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sudah paham? Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih sahabat Gusul. Oke teman-teman, sudah ya permainannya sangat seru kan? Iya, Kak. Oke, sekarang kita mulai diskusinya. Sebelumnya saya mau tanya, di sini teman-teman ada yang bersekolah sambil bekerja juga? Ada, Kak. Nah, siapa saja nih? Saya. Oke. Nah, kalau begitu saya ingin mendengarkan dari beberapa dari kalian. Bagaimana pengalaman belajar sambil bekerja? Apa tantangan utama yang kalian hadapi? Saya, Kak. Silakan. Saya sering merasa kesulitan untuk fokus saat belajar setelah bekerja seharian. Kadang otak sudah terlalu lelah, jadi susah untuk menyerap materi, Kak. Oke, ada lagi? Kak, jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Kak Ega. Apalagi kalau ada deadline pekerjaan yang juga harus dipenuhi. Jadi saya merasa belajar menjadi prioritas kedua, Kak. Oke, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Itu memang tantangan yang umum. Oke, jadi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Saya ingin mengajak kalian untuk berpikir bersama. Apa menurut kalian strategi atau kiat yang bisa membantu dalam situasi seperti ini? Saya, Kak, Silakan, Kak Dela. mungkin kita bisa mencoba membuat jadwal yang lebih jelas. Misalnya menetapkan waktu khusus untuk belajar setelah jam kerja. Gitu, Kak. Oke, ada lagi? Saya, Kak, Silakan. saya juga merasa penting untuk membuat prioritas. Kalau pekerjaan lebih penting, mungkin bisa mengurangi waktu belajar, tetapi tetap berusaha belajar sedikit demi sedikit setiap hari. Oke, itu adalah kiat yang bagus. Membuat jadwal dan prioritas sangat membantu untuk memastikan kita tidak kewalahan. Selain itu, apakah ada yang sudah mencoba teknik pembelajaran tertentu yang lebih efisien saat waktu terbatas? Saya, Kak, Silakan. saya pernah mencoba teknik Pomodoro, di mana saya belajar selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit. Ini membantu saya tetap fokus meskipun waktunya terbatas. Ada lagi? Nah, Kak, Oke, silakan. saya juga mencoba teknik tersebut. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi untuk membuat catatan cepat atau flashcard. Jadi saya bisa belajar di mana saja, bahkan saat sedang di perjalanan atau istirahat. Oke, terima kasih sudah menjawab. Jadi teknik Pomodoro dan menggunakan teknologi untuk belajar secara fleksibel adalah pilihan yang sangat baik. Hal-hal seperti ini kemungkinan kita untuk belajar dengan lebih efisien meskipun waktu kita terbatas. Nah teman-teman, saya mau bertanya nih, apa saja kendala terbesar yang kalian hadapi dalam belajar sambil bekerja? Dan bagaimana cara kalian menghadapi sejauh ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Kak, Oke, silakan Kak Dela. kendala terbesar saya adalah keterbatasan waktu. Kadang pekerjaan
pekerjaan memakan banyak waktu dan energi sehingga saya kesulitan untuk menemukan waktu yang cukup untuk belajar. Untuk menghadapinya, saya mencoba membuat jadwal harian yang ketat dan memanfaatkan waktu luang seperti perjalanan menuju tempat kerja untuk belajar dan membaca materi. Oke, ada lagi? Saya Kak, Silakan Kak Ega. saya kalau kendala saya itu keletihan fisik dan mental. Biasanya setelah bekerja seharian, saya sering merasa lelah baik fisik maupun mental sehingga sulit fokus pada belajar. Saya berusaha mengatasinya dan menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga ringan dan tidur yang cukup, serta membagi waktu belajar menjadi sesi yang lebih singkat agar tidak terlalu terbebani. Baiklah, sangat beragam ya. Nah, ada lagi yang ingin menceritakan kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan Kak Sasa. Terkadang saya merasa kehilangan motivasi atau kesulitan fokus saat belajar setelah seharian bekerja. Untuk mengatasinya, saya belum tahu mungkin kakak bisa bantu saya untuk bagaimana cara mengatasi keadaan saya ini. Baik Kak, tadi kendala kakak kurangnya motivasi atau kesulitan fokus saat belajar ya. Mungkin kakak bisa mencoba menetapkan tujuan kecil yang realistis dan memberikan reward setelah mencapainya. Selain itu, kakak juga bisa mencari cara agar materi yang dipelajari tetap relevan dan menarik dengan pekerjaan kakak. Nah, apakah kakak Sasa sudah mengerti bagaimana cara mengatasi kendalanya? Sangat mengerti. Oke. Ada lagi yang ingin menceritakan kendalanya? Ya ada Kak. Oke, baik. Saya mau tanya lagi nih, apakah kalian sudah memiliki jadwal atau rutinitas yang membantu dalam mengatur waktu belajar? Jika ya, apa sudah berjalan dengan baik? Ada yang ingin menjawab? Saya Kak, Silakan Kak Nilva. saya sudah membuat jadwal rutin untuk belajar. Setiap pagi sebelum bekerja, saya menyisihkan waktu 30 menit untuk membaca materi. Dan di dalam hari saya belajar selama 1 jam setelah makan malam. Dan ini sudah berjalan cukup baik. Saya mengatur waktu dengan lebih jelas dan tidak terburu-buru. Oke, ada lagi? Saya Kak, Silakan Kak Ega. saya sudah membuat jadwal Kak. Saya itu kadang suka lupa dan sama apa yang saya tulis di jadwal itu Kak. Biasanya berhenti bermain saja, pergi nongkrong. Begitu Kak. Oke, baik ya Kakak Ega. Baik, ada lagi? Oke, Kak Sasa. Saya sudah membuat jadwal dan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Berarti semuanya sudah membuat jadwal dan berjalan dengan baik dan cukup baik ya. Iya Kak. Nah, apa ada langkah-langkah kecil yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan studi? Saya Kak, Oke, silakan Kak Ega. saya pikir minggu ini saya bisa mulai memprioritaskan tugas lebih baik Kak. Saya Kak. Oke. Mungkin minggu ini saya berencana untuk menetapkan batasan waktu tertentu untuk belajar dan bekerja. Oke, ada lagi? Mungkin minggu ini saya berencana untuk menetapkan batasan waktu tertentu untuk bekerja dan belajar. Ada lagi? Ya, silakan Kak Dela. Mungkin minggu ini saya mulai memperhatikan kesehatan saya agar lebih seimbang. Ada lagi? Oke. Bisa di luar. Iya. Jadi saya akan mencoba untuk lebih terbuka dengan atasan tentang pentingnya waktu untuk belajar Pak. Oke, baiklah. Terima kasih. Langkah-langkah kecil kalian tadi sangat bagus dan terima kasih juga tadi kalian sudah menceritakan pengalaman kalian, strategi dan teknik pembelajaran yang kalian gunakan. Terus juga tadi kendala dan bagaimana cara menghadapinya, dan kalian juga sudah memiliki jadwal untuk mengatur waktu belajar ya. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Cukup Kak.
Oke, baik. Tidak ada ya yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Coba teman-teman sampaikan pesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Mungkin dari sisi kanan saya dulu. Kalau pesan saya dengan konseling kelompok kali ini, saya lagi mengatur waktu saya lagi, terus membuat jadwal. Itu saya Kak. Oke, ada lagi? Oh, Saya Kak. Oke. Jadi setelah mengikuti sesi konseling hari ini, saya akan belajar untuk mengatur waktu bekerja sambil belajar. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas pesan dan kesannya. Bagaimana perasaan mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Senang. Senang. Bisa bertemu teman baru. Baik, jadi saya harap konseling kelompok ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ya Kak. Mungkin kita bisa atur waktu lagi untuk bertemu di konseling kelompok selanjutnya. Bisa Bisa, Kak. Kak. Baik, terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau perilaku. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu di lain waktu ya. Semangat belajarnya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.